Mau tahu 3 kiat bisnis biar bisnis kamu sukses di tahun 2024? Ikutin pembahasan di bawah ini. Fasten your seatbelt. Kenapa kita perlu bahas ini? Karena bahasan ini sebenarnya cukup menarik ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang itu waktu bisnis kadang cuman pengen, saya pengen aja punya bisnis, saya punya modal, ya udah saya buka bisnis tanpa mempunyai arah, tujuan dan bagaimananya, how to do-nya nggak jelas gitu. Yang terjadi apa? Setahun mungkin belum setahun usahanya bangkrut, uang waste aja gitu. Atau karena punya keinginan aja, oh ya saya pengen buka usaha aja gitu. Misalnya dari profesional pengen buka usaha, tapi yang terjadi justru uangnya habis semua gitu. Bagaimana biar kamu bisa sukses pada saat kamu buka usaha baru? Nah, saya akan jelaskan. Pertama kali yang harus kamu punyakan adalah kamu harus punya visi yang kuat, tujuan yang jelas, dan kemudian jangan lupa riset juga pasar. Jadi misalnya saya kasih contoh lah ya. Misalnya kamu mau buka restoran. Nah, restoran itu kan banyak banget macam-macamnya kan. Ada misalnya Chinese food, ada makanan Thailand, makanan Indonesia. Oke, kalau bilang kamu mau makanan Indonesia yang bagaimana? Apakah kan Indonesia itu luas sekali dan banyak sekali. Nah, kalau bisa kamu spesifik di misalnya suatu makanan Indonesia misalnya khas Jawa Timur atau makanan Manado, makanan Unju Pandang, itu jauh lebih bagus gitu. Karena sekarang itu orang nggak mau tuh makanannya tuh yang terlalu melebar. Tapi kalaupun kamu mau melebar, ya kamu melebar paling 2-3 macam makanan Indonesia atau mau digabung dengan makanan juga dari misalnya Western gitu loh. Tapi ya tidak terlalu banyak juga ya. Jadi kalau bisa kamu bikin sesuatu yang benar-benar menonjol gitu loh. Bila perlu kamu fokus aja ke satu. Misalnya nih contoh mau restoran bakso, ya fokus bakso aja. Bakso apa? Misalnya bakso yang benar-benar luar biasa, misalnya bakso rusuk atau bikin sesuatu yang sensasional. Nah, kalau kamu sudah menetapkan visi, tujuan, kamu riset pasar. Nah, riset pasar itu penting ya. Jadi kita riset pasar gimana ya? Misalnya kita grup discussion. Kita ngajak teman-teman kita tanya, kamu kalau mau makan bakso misalnya ya. Kamu makan bakso cari apa sih? Oh ya, saya sukanya dagingnya. Oh ya, saya suka kaldunya. Oh ya, saya suka sambelnya. Kita discuss gitu loh sama teman-teman kita. Mungkin dari orang luar juga boleh misalnya. Jadi kita harus tetepin dulu. Oh ya, saya mau bikin ini makanan Indonesia visinya. Saya mau buat bakso gitu. Kenapa? Bakso orang Indonesia tuh suka banyak dan itu lebih gampang karena orang sudah tahu bakso. Cuman taste yang berbeda aja yang dibuatin, yang enak dengan kaldu yang mungkin gurih banget dan punya sambal dengan cita rasa yang berbeda. Jadi kita melakukan riset-riset pasar gitu loh. Dan juga kita menetapkan tujuan. Kenapa kamu harus menetapkan tujuan? Karena gini loh, kadang-kadang di dalam bisnis itu orang tuh suka distract gitu loh. Misalnya udah netapin bakso, tiba-tiba wah kayaknya nggak cocok nih. Nah, kalau kamu sudah waktu awal aja sudah nggak fokus, kalau kamu bilang kamu mau sukses itu agak berat ya. Bisnis itu kita harus tetapkan. Saya mau buka bisnis ini, mau buka apa? Tujuannya, maksudnya, apa kelebihan kamu? Nah, kamu harus punya apa kelebihan kamu, apa pembeda kamu dengan bisnis restoran yang sejenis. Jadi sehingga kamu ada value lebih. Jadi yang penting kamu pertama adalah siapkan visi, tujuan, dan juga jangan lupa riset pasar ya. Nah, kedua yang kamu harus siapkan kiat-kiatnya adalah manajemen keuangan yang cerdas. Maksudnya apa? Misalnya saya mau buka usaha. Usahanya misalnya 500 juta, misalnya 100 juta saya misalnya untuk sewa tempat, 100 juta saya untuk modal kerja saya, 100 juta untuk SDM, untuk promosi, untuk marketing. Nah, jadi itu semua harus disiapkan ya. Dan kemudian jangan lupa juga, selalu siapkan modal untuk 1 tahun pertama. Jangan sampai gini loh, baru bisnis itu jalan 3 bulan, habis dananya, padahal dia belum rame. Sedangkan kamu kan lagi mencari bentuk kan, mencari taste. Jadi kan kamu harus siapkan dana kamu itu untuk
antisipasi 1 tahun kalau bisnis itu mungkin jalannya agak slow gitu. Jangan sampai kamu buka usaha cuma bertahannya sebulan 2 bulan. Sudah itu ternyata bisnis itu nggak jalan. Jadi kita harus prepare-nya apa? Prepare-nya the worst gitu loh. Jeleknya gimana? Jangan sampai buka usaha 2-3 bulan, oh kurang rame, kamu langsung tutup. 6 bulan langsung tutup. Jadi kamu nggak ada belajar gitu loh. Karena kan kita nih segala sesuatu buka bisnis ada sesuatu yang harus dipelajarin kan. Oh, kamu misalnya rasa kayak gini kurang cocok. Oh ya, kamu mungkin ubah sedikit. Oh ya, marketing di sini kayaknya caranya ini nggak bagus. Kamu harus ubah caranya. Oh, mungkin kamu harus ada promosi juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi kamu harus punya manajemen keuangan yang cerdas. Prepare, udah kamu pembagian porsi-porsi mereka untuk promosi berapa persen, untuk modal berapa persen, untuk SDM berapa persen. Jangan lupa juga untuk survive-nya, modal kerjanya gitu loh istilahnya. Kiat ketiga, kalau menurut saya ini kiat yang cukup sangat penting juga. Tadi selain visi dengan manajemen keuangan yang cerdas itu adalah apa? Yang ketiga ini SDM. Faktor yang terpenting ini SDM. Kamu harus mau melatih SDM. Jangan maunya terima beres saja. Banyak banget saya ngelihat kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang karena mau terima beres. Maunya orang semua bisa langsung bisa. Nah, saya melihat ya, ada fenomenal yang bagus juga saya lihat, misalnya kayak yang saya tahu tuh ya, misalnya tempat pijat, ataupun misalnya tempat gunting rambut, mereka selalu loh, sekarang ini mereka buat semacam training, pusat training gitu loh. Jadi SDM dia benar-benar dia latih dengan baik gitu loh. Dari training centernya itu, orang sudah bayar, sudah itu mereka bisa menyalurkan di tempat-tempat cabang-cabang mereka. Jadi sehingga ilmunya itu benar-benar kayak udah ada patternnya gitu loh. Oh ya misalnya kalau gunting rambut, kalau ke wajah orang ini bulat, guntingnya yang cocok gimana? Kalau bentuknya segi 4, wajahnya bentuknya gimana? Jadi itu benar-benar dilatih dengan baik. Nah seperti itu, kalau kita mau besar bagus ya, pegawai itu harus dilatih seperti itu. Karena kalau kita mau dapat yang murah, pegawai yang nggak terlalu tinggi, ya biasanya kan orang-orang yang fresh graduate dan mereka itu unskill namanya, tidak ada skill gitu. Jadi kamu harus benar-benar latih pegawai kamu sendiri sehingga mereka akan menjadi penopang kamu, supporternya kamu gitu. Dan yang paling penting ya, saya mau kasih tahu, perlakukanlah karyawan kamu seperti kamu memperlakukan klien kamu. Karena karyawan yang puas akan membuat klien kamu juga menjadi bahagia. Dan kalau klien kamu bahagia, dia akan balik kepada kamu. Seperti itu. Happiest People, mudah-mudahan sharing ini bisa membuka wawasan, membuka pemikiran yang baru ya. Sehingga kamu kalau mau buka usaha bisnis, bisa sukses. Jadi, Happiest People, semoga sharing ini bisa membantu kamu dan kamu sukses di dalam membuka usaha baru kamu.